ketika saya melihat anak-anak itu, jadi saya kembali lagi ke diri saya. Oh, dulu saya waktu kecil sangat antusiasme sekali. Cuma karena kesempatannya sangat jarang, saya bisa mendekat ke heli karena pada saat itu kan helikopter itu ya restricted lah kalau untuk mendekat ya. Nah, cuma pada event yang tahun lalu dilaksanakan, Hexia 2023, itu bahkan sampai bisa duduk ya. Mereka bisa sangat dekat sekali dengan helikopter kita. Artinya ini salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan potensi dirgantara bagi anak-anak kecil atau anak-anak muda, sehingga mereka dapat bertumbuh rasa memilikinya terhadap Polri khususnya. Kawan Hexia, kembali lagi bersama kami di Heli Expo Asia 2024 yang akan diselenggarakan di Cengkareng Heliport 26 sampai 30 Juni mendatang. Dan kali ini kita akan membahas dari salah satu helikopter yang dipamerkan. Namun di balik daripada helikopter itu bisa tiba di Cengkareng Heliport, pasti ada sosok seseorang yang dapat membawa helikopter itu bisa di Hexia 2024 di Cengkareng Heliport dengan selamat tanpa kurang satu apapun dan memberi edukasi yang sangat luar biasa. Kita hari ini telah bersama dengan Inspektur 1 Polisi Febri Siahaan yang menjadi pilot pada saat Heli Expo Asia 2023. Bang Febri, apa kabar? Baik. Waduh, Rahmat Kertakusuma. terima kasih banyak Abang setelah berkenan di wawancara hari ini. Sama-sama. Waduh, Abang, kita mungkin kalau ngelihat di Hexia 2023 itu kan rame banget ya Bang ya. Itu tanggapan Bang Febri sebagai pilot dari Polisi Udara itu seperti apa sih Bang? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin meluruskan dulu. Jadi kalau di nomenklatur Polisi Udara itu, jadi ada namanya kopilot dan pilot. Nah, pilot itu adalah pilot in command atau captain di sebuah penerbangan. Jadi saya sebagai kopilot pada saat itu, dan tahun lalu itu memang PIC-nya atau pilotnya itu adalah Kompol Yoyo. Jadi beliau dan saya beserta leading saya, Ibtu Abdel, itu yang membawa helikopter tersebut menuju kegiatan Hexia 2023. Nah, kegiatannya sangat menarik, di luar ekspektasi saya bahkan, karena kegiatan ini kan untuk di Asia sendiri, khususnya di Indonesia ini baru pertama kali. Nah, jadi saya sangat excited sekali karena memang acaranya sangat megah ya. Jadi banyak sekali dihadiri oleh orang-orang, khususnya bagi pecinta dunia dirgantara, baik itu dari anak-anak maupun orang dewasa. Jadi acaranya sangat bagus sekali, menarik sekali, dan mengundang banyak orang untuk tertarik ikut di dalamnya. Yang excitednya itu adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan saya, seperti kayak Joy Flight dengan menggunakan Bell 505-nya White Sky ya. Nah, kemudian ada beberapa tenan-tenan atau beberapa maskapai ataupun ada beberapa vendor-vendor yang membawa atau menyediakan fasilitas-fasilitas, misalnya simulator. Nah, itu keren sekali. Jadi sangat menarik sekali kalau misalkan teman-teman Hexia kalau nggak datang di Hexia 2024 sangat menyesal. Wah, luar biasa. Nah, kemudian nih kan kita juga melihat nih waktu itu pasti kan sebagai seorang kopilot ya waktu itu Abang Febri mendapat arahan dari pimpinan untuk bisa bertugas menghadiri di Heli Expo Asia. Itu ceritanya seperti apa sih Bang Febri waktu itu? Ya, jadi memang kita pada saat itu mendapatkan sprint atau surat perintah untuk melaksanakan atau melakukan penerbangan ke Cengkareng Heliport. Nah, pada saat itu memang yang ada di benak kita, oh ya sudah, kita siaga, atau kalau bahasa di airshow itu, oh melakukan static show lah untuk heli kita, karena memang pada saat itu heli kita atau heli yang kita pamerkan pada saat itu AS365 Dolphin itu merupakan heli yang didesain untuk melakukan medical evakuasi. Nah, medical evakuasi itu sendiri atau HEMS, helikopter evakuasi medical services, itu merupakan salah satu tugas
ataupun job desk yang polisi udara laksanakan untuk membantu korban yang memang dibutuhkan pada saat situasi darurat. Jadi jadi memang pada saat kita menerima surat perintah tersebut, kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, dan memang pada saat itu ya kita berangkat bersama tim yang ada untuk melaksanakan penerbangan dari Pondok Cabe menuju Cengkareng Heliport. Itu kan kami juga ingat tahun lalu ya Bang, itu kabinnya itu sudah dilengkapi dengan alat-alat medis seperti itu. Pasti Abang pernah nggak sih melakukan misi HEMS itu sendiri? Nah, kalau saya pribadi, saya memang pernah melakukan medical evakuasi. Kalau memang Rahmat pernah dengar yang Pak Kapolri memerintahkan kru heli yang ada di Jawa Timur, pada saat itu saya BKO di Jawa Timur. Saya bersama Kompol Amin Fahas melakukan medical evakuasi untuk saudari Sinta yang penderita kanker tulang dari kota Rembang menuju Jakarta. Pada saat itu dievakuasi yang harusnya ke Keramat Jati, namun karena kita terkendala cuaca, jadi kita alihkan ke Pondok Cabe. Jadi memang pada saat itu pernah melakukan medical evakuasi, namun memang alat-alat yang kita gunakan masih belum selengkap yang kemarin dipamerkan. Dan puji Tuhan kemarin alat-alat yang kita pamerkan sudah lengkap, dan bila mana itu atau ada kegiatan evakuasi medis lagi, kita bisa siap untuk melaksanakannya secara lengkap. Wah, luar biasa. Jadi itu kalau boleh, saya penasaran sedikit Bang dengan cerita yang mengevakuasi orang dengan kanker tulang itu. Orang itu kenapa sampai harus dievakuasi pakai helikopter? Kenapa nggak lewat jalur darat aja? Ya, jadi karena memang pada saat itu kita atas perintah dari Bapak Kapolri langsung. Jadi memang situasinya itu kan sempat viral ya, yang pada saat itu anak bernama Sinta sempat meminta Kapolri untuk berobat. Nah, memang cita-citanya jadi polwan pada saat itu. Jadi begitu mendengar atau melihat videonya itu, hati Pak Kapolri tergugah, sehingga memerintahkan anggota yang memang pada saat itu sedang standby di Jawa Timur. Nah, itu memberangkatkan pasukannya atau memberangkatkan helikopter menuju Rembang. Wah, sangat inspiring dan menyentuh hati sih Bang kalau kita dengar cerita itu. Sukses, puji Tuhan melakukan misi itu. Kita tadi Abang bicara anak-anak atau remaja, saya jadi ingat Bang, itu ada banyak banget anak-anak, bahkan anak-anak yang masih balita atau yang 5 tahun, remaja juga, anak muda mungkin generasi kita. Abang kan masih muda kan? Masih muda lah, masih terhitung muda lah. Masih terhitung muda, ya. Itu mereka banyak banget yang antusias ke Hexia 2023. Setuju. Saya lihat. Itu Abang sebagai yang mewakili kepolisian udara juga dan sebagai pilot itu pasti kan banyak yang minta foto-foto. Itu gimana sih tanggapan hati Abang tuh waktu itu, dan gimana ceritanya waktu menangani hal itu? Ya, jujur ketika saya melihat anak-anak yang sangat antusiasme terhadap kegiatan tersebut, khususnya yang foto-foto di heli kita, khususnya heli Polri, Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Udara. Jadi ketika saya melihat anak-anak itu, jadi saya kembali lagi ke diri saya. Oh, dulu saya waktu kecil sangat antusiasme sekali. Cuma karena kesempatannya sangat jarang saya bisa mendekat ke heli, karena pada saat itu kan helikopter itu ya restricted lah kalau untuk mendekat ya. Nah, cuma pada event yang tahun lalu dilaksanakan, Hexia 2023, itu bahkan sampai bisa duduk ya. Sampai walaupun itu duduk yang terbatas, artinya kita tetap memberikan monitoring supaya mereka juga tahu batasan-batasannya, di mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi paling tidak mereka bisa sangat dekat sekali dengan helikopter kita. Artinya ini salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan potensi dirgantara bagi anak-anak kecil atau anak-anak muda, sehingga mereka dapat bertumbuh rasa memilikinya terhadap Polri khususnya, sehingga kedepannya diharapkan mereka bisa menularkan kebaikan-kebaikan atau menularkan motivasi mereka, baik itu dari sisi penerbangan maupun kecintaannya terhadap kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Kepolisian Udara. Oh, luar biasa. Oke, dan kita ingat nggak sih Bang, tahun lalu itu acara di Cengkareng Heliport komersil sipil pertama di Indonesia itu, sebelumnya udah praktis itu Bang?
Kalau saya pribadi belum, itu baru pertama kalinya. Pertama kali juga? Pertama kali. Wah, itu gimana sih ngelihat Cengkareng Heliport di situ? Saya sih melihat bahwa peran dari Cengkareng Heliport ini sangat bagus sekali ya. Tidak hanya tadi TNI Polri, kerjasama dengan TNI Polri saja dalam hal transportasi, tapi juga membantu masyarakat, khususnya bagi memang para mungkin bisnismen atau para pengusaha-pengusaha yang memang memerlukan alternatif atau memerlukan solusi untuk transportasi dari bandara, khususnya dari Cengkareng menuju tempat-tempat yang memang mereka akan kunjungi atau tempat bisnis mereka. Nah, itu saya kira sangat bagus sekali. Nah, yang kedua, saya sangat excited melihat bahwa sedemikian dekatnya heliport tersebut dengan bandara. Nah, itu artinya landing di sana, kemudian berdekatan dengan pesawat besar yang lagi approach, itu merupakan suatu pengalaman yang berkesan bagi saya. Jadi itu yang membuat saya sangat tertarik sekali untuk landing di Cengkareng Heliport. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Febri. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol Bang Febri ya. Ini saya kebetulan sangat terhormat dan berterima kasih atas kesempatan. Sama-sama, saya juga terhormat. Diberikan. Oke Bang Febri, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan sampai jumpa di Heli Expo Asia 2024. Salam Dirgantara.